Salam Pak katanya. Salam. Saya, Salam oke. Pak. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Lanjut. Iya, heeh. Ya, Ini Andreas gitu kan. Saya ketemu sama dia. Eh, saya ketemu sama dia itu tadinya dia Muslim gitu. Tapi namanya udah Andreas gitu kan. Oh, Ratu Mama Ayah. Mama Ayah deh. Anaknya Mama Ayahnya gak boleh ayahnya. Sama anaknya kagak boleh. Jadi kita hidup karena Tuhan mencintai jiwa ya. Akhirnya saya ketemu ya, Andreas. Dia orang Islam, Pak. Papahnya Kristen, mamanya Muslim. Jadi papa mamanya berpisah, itu kan dia ikut mamahnya, makanya dia agamanya Muslim. Akhirnya saya ketemu sama dia, saya nggak pacaran lama, gitu. Saya nggak pacaran lama, cuman sebentar gitu, kenal juga cuman sebentar. Dia datang ke rumah saya, cuman main gitu kan, karena waktu itu bulan puasa, jadi ngasih kayak makanan buat sahur gitu ke mama saya. Kata dia ngomong begini, tiba-tiba tetangga semua pada datang gitu, dipanggil sama Pak RT gitu kan. Mana KTP-nya gitu. Ih, kenapa ini orang kita, rumah kita kecil gitu. Itulah anak Tuhan, terang. Terang anak Tuhan mah. Kesalahan kecil aja kelihatan. Dari berapa tahun mungkin dia cari-cari kesalahan Irma gitu kan. Pas dia main malam, langsung di KTP itu si Andre ngomong begini. Saya mau nikah kok sama dia gitu. Wah, mau nikah gitu kan. Iya, saya mau nikah sama si Irma katanya gitu. Akhirnya ya udah kita nikah gitu kan. Nikahnya formalitas, Pak. Nikahnya tuh nikah Muslim. Ya, jangan nih, jangan anak-anak muda, jangan mau terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jangan dicontoh seorang Irma ini, jangan dicontoh. Ya, ini emang semua emang udah jalan kita. Tapi puji Tuhan, untung-untung Tuhan itu baik banget. Ya, tapi kalau di luar ini jangan pernah dicontoh. Ya, jangan mau di luar Kristen gitu, kawin sama orang yang beda agama. Berat banget itu di luar Yesus itu berat sekali. Ini buktinya nih. Hidup di luar Tuhan itu nggak bakalan dapat apa-apa. Akhirnya saya nikah Muslim. Saya baca 2 kalimat syahadat, balik lagi nih. Balik lagi kan, udah nikah Muslim aja. Ya, ini karena udah ngomongin cinta jadi ngalor ngidul nggak ngerti dia di pikiran kemana. Saya udah bersaksi kemana-mana. Yesus baik. Wah, saya udah jadi jelek. Udah tadinya jelek, bisa begini. Semua karena Tuhan. Yang katanya goblok, tadi nggak bisa ngomong apa-apa. Bisa pinter ngomong. Tapi dengan cuman gara-gara seorang Andre, kok bisa Yesus kita tinggalin? Saya juga di saat itu saya kagak ngerti kenapa kok gue bisa tinggalin Tuhan Yesus yang begitu baik. Ya kan? Saya baca 2 kalimat syahadat gitu. Saya tinggalin Tuhan Yesus. Bukan tinggalin dengan begitu, maksudnya cuman udah baca 2 kalimat nikah Islam. Iya, tapi lu jangan larang gue ke gereja. Iya. Akhirnya 2 minggu saya nikah sama dia. Itu pas saya nikah sama dia mulai galak. Pada perjanjian tuh, saya tiap berdoa, saya diomelin sama dia. Dengar ya, dia kasih kalau berdoa, palanya dia saya topangin tangan dalam nama Yesus Tuhan, namanya udah Andreas gitu, jamaah Andreas, dia gini, galak. Dengar ya, nenek gue tuh pendeta katanya. Nggak kayak lu tiap hari ngomong Yesus, Yesus mulu katanya. Nenek gue tuh pendeta nggak kayak lu katanya. Udah tuh, saya, kok galak banget gitu. Ternyata karakternya galak. Saya langsung diem. Udah besokannya saya pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja, itu bangku itu kosong. Bangku di gereja itu kosong, saya punya iman. Jangan ada yang nempatin. Itu kan gereja itu penuh terus. Apalagi saya duduk paling depan. Gitu kan. Bu, ada orangnya? Ada, Bu. Jangan ditempatin, ada orangnya. Udah, saya punya iman di situ. Dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Bangku yang kosong ini akan diduduki sama Andreas Tuhan. Setiap hari saya nangis, dipukul sama dia tuh. Kalau saya makan, saya berdoa, gelas bisa kebanting sama dia gitu kan. Saya percaya Tuhan. Kalau saya udah menikah sekali seumur hidup, saya nggak mau Tuhan adanya perceraian. Akhirnya besokannya Minggu, saya begitu lagi. Tiap bangku yang kosong,
dalam nama Yesus. Jangan lama-lama Tuhan. Ini dikabulkan gak dikabulkan doa manusia itu tergantung iman. Ya, mau lama mau cepat itu iman. Karena iman saya sama Yesus sudah nggak setengah-setengah. Di luar Tuhan itu bahaya banget. Saya menyesal. Sepertinya saya menyesal, tapi mau tidak mau saya sudah menikah. Saya harus menangkan jiwanya Andreas. Gitu kan? Tuhan Yesus, namanya Andreas Tuhan. Jangan lama-lama Tuhan. Andreas ada di samping saya. Saya pulang, saya dikunciin itu pintu sama dia karena dia tahu saya ke gereja. Udah begitu, nah malamnya itu saya ketenek. Waktu 2003 ke 2011 saya nggak pernah kambuh. Loh kok malamnya itu saya ditenek sama dia. Kena sikutnya, itu bunyinya kayak kertas. Itu langsung kayak ngebut dia langsung. Waduh ini udah pasti robek ini. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat. Aduh ngebet banget itu saya lihat. Saya ingat firman Tuhan. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tuh, dengar ini baik-baik. Hidup di luar Tuhan, firman itu nyata, firman itu benar. Bukan sekadar janji ini firman Tuhan. Hidup di luar Tuhan ini saya buktinya. Nggak akan, udah banyak kan lihat itu buktinya. Siapa aja orang hidup ninggalin Yesus. Banyak dah, pertahu semuanya juga. Salah satunya kita nih. Ya ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Di situ saya menyesal, saya minta pisah. Langsung dia tanya, kenapa lu katanya Andre? Teteh lu kenapa katanya? Keluar darah, keluar nanah di situ. Udah kita pisah aja. Gue ini kualat, gue ini pengkhianatnya Yesus. Udah lu cari aja perempuan yang lain. Lu jangan sama gue lagi. Gue mau kembali sama Tuhan Yesus gue. Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong gue, gitu kan. Akhirnya dia ngomong apa? Enggak, gue gak mau pisah sama lu. Kadang kita suka bingung. Dia pisah kagak mau, kita gebugin wae, ditimpuk mulu sama dia gitu kan. Kasar banget, tapi pisah kagak mau. Udah lu pisah aja, lu cari sono cewek lain gitu. Enggak, gue gak mau pisah sama lu. Gue mau tahu lu sakit apa. Kata dia bilang. Padahal dia udah lihat nih bekasnya di payudara ada. Dia udah lihat di leher itu ada bekasnya. Tapi memang begitulah. Ikut lihat, harus lihat bener-bener bukti. Kalau Yesus itu ajaib. Dia tantangin Yesus. Kalau memang Yesus lu itu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat. Gua mau ikut. Ini logika lagi nih yang berhubungan sama logika. Tuhan masuk itu. Campur tangan bener-bener. Logikanya mana bisa sih, badan saya panas, kaki saya itu dingin, udah kayak es, di bawah telapak kaki itu dingin. Dia pegang badan saya udah gemeteran. Kalau nggak minum obat, dari mana jelasnya sembuh? Mau nggak mau, saya ke dokter perjanjian. Oke, karena lu nantangin Tuhan gue mau, ayo kita ke dokter. Tinggal lu melihat siapa yang gue sembah. Nah, akhirnya saya pergi ke dokter di Harapan Indah. Disitulah dia dengar sendiri. Dia duduk di samping saya. Dokternya ngomong. Saya bilang, dok, saya begini dok. Baru deh dokternya cerita. Dokternya bilang, secara medis Pak, ini harus diangkat. Bapak harus saya dioper lagi nih ke Darmais. Saya gak tahu data itu di mana. Saya dioper lagi katanya tuh ke situ. Karena di situ mungkin itunya komplit. Ini virus Pak bisa nyebar ke seluruh tubuh, kata dia bilang. Ini riwayat kanker payudara, dia punya riwayat kanker, kata dia bilang gitu. Jadi, Bapak nanti saya ingin ke sono. Emang biayanya berapa dok? Katanya. Ini biayanya 10 juta. Tuh, semakin tahun semakin naik. 10 juta Pak biayanya, kata dokternya. Terus saya bilang sama dokter ini, dok, saya nggak mau minum obat. Saya nggak mau ke dokter. Terus dia bilang begini, Ibu, puji Tuhan saya orang Kristen. Secara medis saya sekolah. Ibu ini harus diangkat karena ada virusnya. Itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Tapi kalau ibu punya iman seperti itu, ya saya mau apa? Katanya. Satu obat pun saya nggak minum. Saya cuma percaya. Tuhan Yesus kasihnya besar. Di luaran saya dengar kuping saya. Itu banyak orang yang menghakimi saya.
Tuh Irma rasain tuh katanya. Yesusnya ditinggalin katanya. Tuh dia sakit lagi katanya. Nih jangan pada kayak begitu saudara-saudara. Ya, itu anak Yesus itu buah-buahnya itu benar-benar kasih. Kalau orang kayak model kita butuh dukungan. Ya enggak? Kita butuh dukungan. Jangan kita dihakimin. Kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Ya, Tuhan kan nggak pengen manusia itu binasa gitu. Akhirnya saya pulang. Suami saya dengar sendiri. Ini bisa nyebar ke seluruh tubuh. Dia takut saya mati. Dia takut saya mati. Sampainya di rumah saya ambil minyak. Saya doa sendiri. Ya. Minyak itu minyak biasa. Ambil aja minyak goreng. Yang luar biasa itu nama Yesusnya ya saudara-saudara. Minyaknya minyak goreng. Minyak biasa. Cuman yang luar biasa itu kita bawa nama Yesus dalam minyak itu gitu, kita urapin pakai namanya Yesus. Nah itu jadi ada kuasanya. Akhirnya saya urapin tuh. Suami saya lihat, dia ngomong begini, gila lu ya, kalau orang semua kayak lu, rumah sakit tutup, yang laku minyak goreng. Karena saya nggak minum obat satupun, saya olesin aja tuh minyak. Saya olesin. Loh tiba-tiba kok saya mengalir. Saya doa didengerin. Saya bilang, Tuhan pencipta bumi dan langit Yesus. Saya percaya Tuhan. Kasih Tuhan itu gak ada duanya. Apapun yang saya dengar di luar itu Tuhan. Dia adalah manusia Tuhan. Segala pujian hanya layak diberikan kepada Tuhan Yesus. Berikan saya kesempatan Tuhan. Yang sudah berkali-kali mengkhianati Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berikan saya kesempatan, saya akan pergi Tuhan. Menyaksikan ke bangsa-bangsa kalau nggak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kasihnya itu begitu besar. Udah tuh, saya ambil deh tuh minyak, udah saya doa. Tiba-tiba saya memuji Tuhan kok jadi lagunya jadi mengalir begitu aja. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Tuh, di saat itu saya sakit. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus saya merasa tenang. Saya nggak takut Tuhan. Di dalam Yesus ada pengharapan dan ada kuasa. Saya nangis enak dalam Tuhan Yesus. Saya nggak takut. Mati hari ini saya siap Tuhan. Yang penting saya udah kembali. Pengampunan sama Tuhan Yesus. Di luar Yesus penuh ketakutan, penuh kengerian. Ngeri banget, bener Irma ini ngeri hidup di luar Tuhan. Tuhan saya takut. Di luar Yesus tiada pengharapan dan tiada keselamatan. Tuh saudara. Saya iman saya semakin menyala-nyala. Saya bilang sama Andreas, lu lihat Tuhan gue yang gue sembah. Dia Tuhan yang mencintai dan mengasihi lu juga. Karena nama lu udah Andreas. Kalau telinga lu boleh mendengar kabar baik, bersyukur, beruntung. Karena ribuan orang di dunia ini, malaikat pengen mendengar apa yang kita dengar. Dia gak bisa mendengar. Jadi beruntunglah manusia yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia lihat sendiri, saya gak minum obat, saya berdoa, sembuh. Nikah Islam, setahun saya nggak punya anak. Dokter bilang kemungkinan ibu kalau punya anak itu nggak bisa karena payudaranya bisa bengkak dan bisa pecah. Benar kata dokter. Itu benar kata dokter. Saya punya anak setelah saya nikah pemberkatan, suami saya bilang begini, gue mau dibaptis. Dia sendiri. Karena kita nggak perlu kita bawa orang, ikut Yesus, Yesus masuk surga.